Zaman berubah, batu tetap sama. Dulu dari tanah, sekarang dari tangan. Lewat komentar, lewat gosip, lewat story yang dibagikan tanpa doa. Iki watuku tak pilih sing paling wabut ben kelihatan sing paling teges. Halah, teges ning kene tok. Neng omah ya tetep kalah karo bojomu. Menurut hukum Musa, perempuan seperti ini harus dirajam. Apa katamu? He, tapi nang di lanange. Aku krungune yo, jare nih brownies guys. Apa maneh brownies iku? Wis, ojo brownies ae. Fokus neng wedokan iki ae lho. Kalian lihat dosaku, tapi kalian tidak lihat kesepianku. Kalian tahu kesalahanku, tapi kalian tidak tahu bagaimana aku dipatahkan. Aku cuma ingin dikasihi. Aku cuma ingin dianggap berharga. Dan sekarang, aku bahkan tidak dianggap manusia. Hari ini, aku bukan perempuan, aku bukan anak, aku bukan siapa-siapa. Aku cuma objek untuk dibuktikan benar atau salah. Tuhan, kalau Engkau ada, tolong jangan biarkan batu pertama itu mengenai wajahku. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?
Tidak ada, Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau ada dari saudara yang hadir di tempat ini, mungkin bukan perempuan itu yang berdiri di tengah-tengah netizen. Mungkin itu adalah saudara. Kalau ada dari saudara yang sedang dihantui masa lalu. Kalau ada dari saudara yang merasa terlalu hina, terlalu kotor untuk Tuhan bisa ubahkan. Hari ini saya mau berkata kepada saudara bahwa Yesus gak pernah lempar batu itu walaupun saudara merasa memiliki dosa yang lebih besar daripada kasih-Nya. Dan Dia tidak akan pernah melempar batu itu. Batu yang harusnya menghancurkan wanita ini sudah diganti Yesus dengan paku yang menghancurkan tangannya di atas kayu salib. Our shame, rasa malu kita has been exchanged, telah ditukar dengan anugerah. Kutuk yang harusnya membawa binasa telah ditukarnya dengan kasih. Death yang harusnya membawa kebinasaan telah ditukarnya dengan life. And that is divine exchange. Dan itu pertukaran surgawinya. Siapapun saudara, hari ini saudara mendapatkan pertukaran surgawi karena Yesus sudah bangkit. Yang setuju kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, 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 amin. Sepanjang hari kita sudah melihat cerita ini berulang-ulang. Saya nggak mau nambahin lagi jujur karena saya percaya Roh Kudus sudah bicara pada saudara hari ini. Ada dari saudara yang ikut ibadah sebelumnya? Pertama kali ibadah malam atau ada yang sudah ikut ibadah sebelumnya? Yang di depan-depan ini ya, dari 1 sampai 4. Ini keren sekali, saya appreciate kepada seluruh tim. Boleh tepuk tangan untuk mereka. Thank you buat rekan-rekan worshipers, thank you buat semua yang hadir di sini. Tadi saya duduk di depan, saya batin sama Tuhan. How can I thank you guys? Saya mau berterima kasih dengan cara apa? Kemudian Roh Kudus tegur. Mereka bukan melayani kamu, tapi mereka sedang melayani Tuhan. Jadi biarkan Tuhan yang membalas anugerah dan perkenanan yang jauh lebih dahsyat yang dari kamu bisa bayangkan. Dan ini deklarasi saya untuk siapapun yang sembunyi di sana dan sembunyi di sana. You guys are amazing. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat mereka. Terharu, keren sekali. Dan tadi ada baptisan. Sebetulnya masih mau tak lanjut tapi sudah dibawa. Jadi saudara hari ini tidak dapat baptisan. Karena memang dari awal saya mikir sudah terlalu malam untuk saudara masuk air. Ya, jadi next time saya akan cemplungin saudara lagi. Jadi di service terakhir ini saya cuma mau ngajak saudara untuk kita semua sama-sama. Bukan sebagai penonton, tetapi sebagai orang yang ada di dalam cerita ini. Karena jujur kita semua ada di Yohanes pasal yang ke-8. Yang tadi saudara saksikan itu ada di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ke-11. Saudara bisa baca sendiri. Kita semua ada di sana di waktu yang berbeda, di posisi yang berbeda. Kadang kita adalah wanita yang tersungkur, kadang kita adalah mereka yang membawa batu, netizen. Kadang kita merasakan bahwa ada Yesus yang berlutut di tengah semua keadaan kita. Dan pertanyaannya cuma satu buat saudara. Yaitu saudara mau lakukan apa dengan kondisi yang sedang saudara alami?
Saudara mau lakukan apa ketika saudara ada di posisi cerita yang terjadi tadi? Mau lakukan apa? Dan satu ayat aja untuk saudara hari ini karena saya sudah berulang-ulang. Kasihan juga yang membaca ayat, mengulang ayat dari ini mungkin pulang bisa hafal sudah dia. Luar kepala gitu kan. Yohanes 18 ayat yang ke-11 sana dikatakan. Ia menjawab, tak seorang pun Tuhan. Maka Yesus berkata kepadanya, aku pun tidak menghukummu. Engkau dapat pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Amin, amin, amin. Satu kata untuk kita semua malam hari ini yaitu adalah go. Pergilah. Tapi ini bukan penutup. Surprisingly kata pergilah ini adalah kata pembuka. Katakan pembuka. 1, 2, 3. Pembuka. Ulangi lagi lebih semangat. 1, 2, 3. Pembuka. Kata go and sin no more ini bukan sudah terakhir ceritanya wanita ini, enggak. Tetapi ini adalah sebuah new beginning, sebuah awalan yang baru tentang wanita ini. Dan kebenaran cerita dari perikop ini. 3 kebenaran cerita dari apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang pertama yaitu semua orang ada di cerita ini. Yohanes tidak memberi nama wanita ini siapa. Yohanes juga tidak memberi nama-nama orang Farisinya siapa, ahli Tauratnya siapa. Karena itu bukan kebetulan, tapi itu memang disengaja. Karena kalau seandainya mereka ada namanya, kita bisa jaga jarak dengan yang namanya, contoh, Kevin katanya playboy. Kita bisa jaga jarak dengan yang namanya Gary kalau ada ditulis di sana namanya itu. Kita bisa berkata bahwa oh cerita itu hanya untuk orang yang namanya si A. Oh bukan buat saya. Tapi nama cerita ini hanya untuk si A. Enggak, sengaja enggak dikasih nama supaya apa? Supaya cerita ini relate untuk kepada siapapun, siapa saja, dimanapun, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa berkata itu adalah untuk saya. Kalau ada dari saudara yang pernah tersungkur, seperti wanita itu. Tadi depiction gambarannya itu masih cukup PG-13 lah. Karena dia masih bisa melihat dan memperkatakan perasaannya. Tapi saudara bisa bayangkan, seorang wanita di tengah kerumunan para pria yang siap merajam batu, saya yakin dan percaya wanita ini tidak berani menatap ke atas sama sekali. Saudara pernah lihat tersangka? Apa yang akan dilakukan tersangka? Dia gak berani lihat media, lihat orang, gak berani. Let alone this woman yang akan dirajam batu. Kalau saudara pernah tersungkur, saudara adalah wanita itu. Kalau saudara pernah menghakimi, saudara adalah mereka netizen. Kalau saudara pernah berdiri di antara keduanya, nggak tahu harus memilih yang apakah aku harus wanita, apakah jadi netizennya. Dan saudara adalah kita. Dan Yesus ada di tengah-tengah cerita itu dan Yesus yang sama yang ada di ruangan ini, yang hadir dalam kehidupan kita detik ini, He is the same person. Dia gak pernah berubah, dia gak pernah berhenti untuk mengasihi kita dan dia gak pernah berhenti untuk rela berlutut dan dia masih diam dan dia masih bekerja. Kalau saudara gak tahu konteks ini, saudara harus mendengar khotbah saya sebelumnya karena 1-4 semua khotbah berbeda. Bisa nonton di YHS Malang atau di YouTube saya. Karena Yesus adalah Yesus yang gak berubah, dia berlutut, dia diam, dia bekerja dan dia masih bicara anugerah sebelum kita layak. Dan yang berubah adalah satu, apakah kita mau merespon atau tidak. Tidak terkecuali siapapun saudara yang mendengar suara saya. Saudara mau berpuluh-puluh tahun di tempat ini, saudara baru hari ini datang ke tempat ini. Pertanyaannya cuma satu, mau gak saudara merespon
anugerah Tuhan. Yang kedua saya mau sampaikan yaitu adalah pergi itu adalah awal bukan akhir. Ketika Yesus berkata go, itu adalah kalimat yang paling liberating yang pernah diucapkan sama Yesus. Paling memerdekakan, paling bebas. Karena Yesus tidak berkata, duduk sini, buktikan dirimu. Tak tunggu sampai layak. Tadi out of context, saya baru duduk di lounge dan menegur seorang dan menunggu ada perubahan atau tidak. Baru kena templak ketika saya mengingat lagi apa yang saya mau sampaikan. Manusia nunggu hasil. Tapi Tuhan gak menunggu kita sampai layak. Tapi Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi perempuan ini. Go, suruh pergi. Artinya apa? Ada tempat yang bisa kita tuju. Saudara bisa melihat ini sebagai sesuatu yang sederhana, tapi saya melihat dari kacamata iman bahwa selama ini saudara gak bisa gerak. Mau maju salah, mau mundur salah, mau nganan salah, ngiri apalagi diam di tempat pun salah. Ada dari saudara yang pernah alami kayak gini? Saudara benar-benar sudah gak bisa gerak sama sekali. Tetapi di momen ini Yesus berkata, go. Artinya apa? Ada tempat. Satu posisi yang saudara bisa tuju. Meninggalkan apa yang membuat saudara terhimpit saat ini. Ada masa depan yang sedang menunggu saudara. Dan ada hidup yang saudara bisa jalani yang saudara gak pernah bisa bayangkan. Karena kesalahan yang pernah terjadi pada waktu itu. Dan waktu Yesus berkata, go and sin no more. Jangan berbuat dosa lagi. Ini bukan ancaman. Jangan buat dosa lagi loh ya. Kalau buat dosa lagi awas. Selesai kamu. Langsung neraka level 7. Nah. Tapi waktu Yesus berkata go and sin no more. Ini adalah sebuah invitation. Sebuah undangan untuk mau gak kamu hidup dari posisi yang baru. Posisi baru seperti apa? Yaitu adalah bukan lagi kita hidup tanpa rasa takut dihukum. Tetapi posisi yang baru ketika kita hidup tidak berdosa lagi. Itu adalah hidup yang kita paham dan kita sadari bahwa kita sudah dikasihi. Perhatikan saya. Orang yang hidup dari ketakutan akan terus jatuh ke pola yang sama. Saya ulangi lagi. Orang yang hidup dari ketakutan, dia akan terus jatuh dalam pola yang sama. Saya punya addiction. Yaitu adalah porn addiction. Dari zaman sekolah, bertahun-tahun mencoba untuk berhenti. Tapi I keep coming back to it. Saya selalu kembali dan kembali. Kenapa? Karena rasa takut akan apa yang akan terjadi yang saya tidak ketahui. Dan tidak peduli seberapa banyak saya berusaha, saya selalu jatuh ke tempat yang sama. Tapi perhatikan, orang yang hidup dari anugerah, mereka adalah orang yang punya alasan untuk berubah. Kenapa? Karena tahu bahwa masa depannya itu ada di tangan Tuhan. Dia gak akan masuk dalam lubang yang sama. Karena apa? Karena bukan lagi rasa takut yang mengontrol hidupnya dia. Yang mengelola kehidupan dia.
Tapi karena rasa bahwa dia dikasihi Tuhan dan dia tahu betul bahwa Tuhan akan menjaga hidupnya. Jadi ketika saudara dapatkan undangan ini, mau nggak saudara bersama-sama dengan saya ganti pilihan atau opsinya untuk tidak memilih hidup di dalam ketakutan, dan kita lebih memilih untuk percaya sama Tuhan daripada mentuhankan rasa takut kita. Oh, saya bisa cerita banyak tentang takut. I'm the most fearful. Kalau mau ngomong rasa takut, Gary yang paling tahu rasanya itu takut. Ada orang yang takut miskin, dia harus gambling. Dia harus pinjol. Dia harus addiction ke drugs. Dia harus addiction kepada alkohol. Dia harus addiction kepada all sorts of things. Semua di koleksi addiction itu. Rootnya fear. Takut kalau nggak sesuai harapan seperti apa. Takut kalau nggak bisa berubah seperti apa. Tapi pernah nggak saudara menyadari bahwa anugerah, poin saya ketiga, selalu menuntut sebuah respon. Saya mau jujur bahwa cerita ini tidak berakhir dengan perempuan itu tersenyum dan semua orang tepuk tangan sama perempuan ini. Cerita ini ends dengan Tuhan membiarkan wanita ini pergi. Dan saya cari happy endingnya di mana. Kalau movie itu paling menyebalkan ketika endingnya digantung, setuju? Ini endingnya digantung. Yesus berkata, pergilah. Wanita ini pergi. Dan Bible tidak pernah cerita apa yang terjadi selanjutnya. Saudara tahu akhirnya gimana hidup wanita ini? Gak tahu. Saudara tahu apakah dia akan kembali ke dosa yang sama? Gak tahu. Saudara tahu dia akan menceritakan apa yang terjadi kepadanya karena Yesus intervensi? Gak tahu. Kita gak ada yang tahu apa yang terjadi sama hidup wanita ini. Sekali lagi tidak ada yang tahu. Saya percaya Yohanes sengaja tidak menulis itu. Kenapa? Karena itu adalah bagian untuk saudara dan saya tulis. Anugerah yang Yesus beri waktu detik itu, ini yang gak jadi dilempar, nyata, gratis, sempurna seutuhnya. Oh, ini kalau sampai kena Bundesliga, saudara. Tapi apa yang bisa stop ini untuk gak kena kepalanya wanita ini? Tapi anugerah tidak pernah membiarkan kita diam dan jalan di tempat. Never. Anugerah tidak pernah membiarkan kita diam atau jalan di tempat. Ada kata go, ada kata pergilah, ada gerakan, ada jangan buat dosa lagi. Jadi ketika pergi itu adalah sebuah tindakannya, jangan berbuat dosa lagi itu adalah arahnya. Anugerah itu selalu punya dua, freedom dan direction. Ada kebebasan dan arah.
Saudara bebas mau kemanapun. Tapi kalau saudara tidak ada arah, saudara tidak akan sampai destinasi. Iya Pak ya? Habis ini saya akan pulang ke Surabaya. Saya bebas. Mau lewat Singosari, mau lewat dekat bandara sana. Saya mau muter lewat, ya mana aja lah terserah. Tapi kalau saya teruskan, lawan arah sampai pantai Malang Selatan. Nggak sampai tujuan saya di Surabaya. Anugerah selalu punya dua arah, dua hal. Kebebasan dan arah. Arahnya harus jelas untuk kita bisa sampai destination. Yang saya mau sampaikan gini, Resurrection Sunday bukan hanya tentang Yesus bangkit 2000 tahun lalu. Resurrection Sunday, kebangkitan Yesus di hari Minggu adalah tentang apa yang kita lakukan now, hari ini, dengan hidup yang sudah Dia bayar. Saudara lakukan apa? Saudara sudah dibayar di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi with His blood. Dengan darahnya yang mahal. Dan hari ini Yesus sudah bangkit. Dan ini adalah ibadah terakhir tentang series ini. Sepanjang hari saya sudah cerita tentang series ini dan saya mau satu hal untuk saudara take home, bawa pulang. Saya mau bontotin saudara, yaitu adalah kebangkitan Yesus membuktikan bahwa pergi itu bukan kata kosong, tetapi pergi itu adalah masa depan yang Dia janjikan dan Dia sudah bayar lunas. Saudara percaya ada masa depan buat saudara? Sudah dibayar lunas 2000 tahun lalu. Saya harap saudara bisa melihat ini. Lihat masa depan saudara. Tapi pastor, keluargaku banyak kehancurannya. Saudara punya masa depan. And it belongs to you. Kenapa? Karena kita punya Savior, Juru Selamat yang bangkit dari kubur. Dan pintu itu sudah terbuka. Dan Dia berkata, pergilah. Kenapa? Karena hidup kita punya arah yang baru. Katakan baru, 1, 2, 3, baru. Kita nggak lagi nyasar, kita nggak lagi tersesat, tapi kita punya arah. Saudara tahu apa yang terjadi ketika orang punya arah? Jalannya buntu, cari jalan lain. Jalannya ditutup, dia buka jalan lain. Jalannya ada tebing, dia harus muter, dia akan mutar. Kenapa? Orang ini punya arah. Dan conclusion, yaitu adalah saya mau tutup hari ini bukan dengan saya yang bicara, tetapi saya percaya bahwa ada anugerah yang Tuhan mau nyatakan buat saudara dan saya. I'm speaking to myself right now. Saya sedang bicara kepada diri saya sendiri tentang arah. Tadi ada yang bertanya, saya nggak tahu 5 tahun lagi saya bakal seperti apa. Kalimat yang sama saya jawab. Menurutmu seorang Gary tahu 5 tahun lagi Gary akan jadi seperti apa? Gimana mengelola dan memimpin pelayanan 60 gereja di seluruh Indonesia? Sebagai ketua sinode, ketika ada masalah yang terjadi di dalam pelayanan, harus lakukan apa? Harus bikin program apa? Tahu jawabannya apa? Nggak tahu. Tapi saya berdiri di depan saudara, sama-sama nggak taunya besok akan jadi apa, kapan perang Amerika-Iran akan berakhir, kapan minyak harganya turun, apakah Indonesia akan kehabisan BBM, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kapan investasi bisa pulih lagi, I don't know that. Tapi saya sama-sama saudara,
cuman tahu satu hal, yaitu adalah kita tahu jangan berbuat dosa lagi. Itu adalah arah yang kita tuju di dalam rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau saudara hari ini sepakat bersama dengan saya rindu untuk mengajak saudara berdoa dengan kata-kata saudara sendiri kalau bisa, dari hati saudara. Tidak perlu suara yang lantang, tidak perlu kata yang dirangkai. Cukup dengan jujur. Apapun yang sedang saudara alami, apapun yang sedang saudara hadapi, apapun trauma yang sedang terjadi dalam kehidupanmu, kekecewaan, kepahitan, dendam, luka yang terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau ada dari saudara yang berkata, Tuhan, aku mau pergi meninggalkan semua belenggu yang ada dalam hidupku, menuju kepada masa depan yang Tuhan sediakan. Aku mau lepaskan semua ini. Saya rindu untuk kita boleh tutup mata bersama-sama. Dan let it be, this moment adalah momen saudara bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sedang mau menjamah setiap hati yang terluka. Sebagaimana wanita ini gak tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan memberikan future, masa depan. Dan kalau hari ini saudara datang sebagai wanita yang tersungkur, membawa malu yang sudah terlalu lama, doa bersama saya. Tuhan, aku mau lepaskan ini. Aku bukan dosaku. Aku bukan masa laluku. Aku adalah pribadi yang kau katakan tentang aku. Kalau ada dari saudara yang hari ini datang sebagai netizen yang bawa batu, yang menghakimi dan menyimpan kepahitan dengan pembenaran rohani, doa bersama saya. Tuhan, aku mau lepaskan batu ini. Aku gak bisa menerima anugerah kalau tanganku masih menggenggam penghakiman. Hari ini, aku letakkan batu, tanganku kosong, isi dengan anugerah yang daripadamu. Dan untuk kita semua bersama, siapapun saudara yang mau menuju kepada arah yang baru, Tuhan sediakan buat saudara. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, hari ini Engkau sudah bangkit. Kami mau bangkit bersama-Mu. Bukan dengan batu di tangan, tapi dengan tangan yang terbuka. Pergilah seperti yang Kau katakan. Hari demi hari kami pergi melangkah ke arah yang baru, ke hidup yang baru, ke identitas yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya bahwa hari ini saudara mengalami anugerah Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Selamat Resurrection Sunday. Hari ini Yesus sudah bangkit. Dan waktu saudara pulang, saya harap saudara tidak pulang dengan cara seperti saudara datang. Karena saudara menjadi ciptaan yang baru. Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Engkau bangkit bersama dengan Yesus HaMasyiah. Yang setuju kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi dia.